Gue pengen satu hal setelah kalian lihat video ini. Bukan kalian langsung paham teori, tapi kalian berhenti salah arah. Karena positioning itu bukan soal siapa yang paling jago, siapa yang paling murah, atau siapa yang paling rame. Positioning itu soal apakah otak konsumen punya satu alasan jelas buat milih brand kalian, atau enggak sama sekali. Kalian tahu nggak kenapa produk yang rasanya enak, bahannya bagus, bahkan desainnya keren, tetap kalah sama produk yang kualitasnya biasa-biasa aja? Bukan karena marketing kalian kurang kenceng, bukan karena iklan kalian kurang mahal, tapi karena di kepala konsumen produk kalian nggak punya tempat. Dan ini pahitnya. Kebanyakan brand mati bukan karena jelek, tapi karena nggak diingat. Kalian boleh punya produk yang lebih murah, boleh punya produk yang lebih enak, boleh punya produk yang lebih niat. Tapi kalau konsumen harus mikir dulu tentang perbedaannya dengan yang lain, mereka bakalan langsung skip. Di video ini gue mau nunjukin satu kesalahan fatal yang bikin bisnis kalian kerja keras tiap hari, tapi tetap kalah sama brand yang kelihatannya santai-santai aja. Dan kesalahan itu namanya salah posisi. Kalau kalian ngerasa produk kalian layak menang, tapi kenyataannya selalu keok, video ini buat kalian. Di video ini gue nggak bakalan ngajak kalian buka slide PowerPoint, matrix, atau kuadran. Karena jujur aja kebanyakan bisnis nggak gagal karena kurang teori. Mereka gagal karena kebanyakan kompromi. Mereka pengen disukai semua orang, diterima semua pasar, nggak mau kehilangan satupun peluang. Dan pada akhirnya apa? Brandnya jadi sopan, netral, dan sangat aman sekali. Dan gak ada yang inget. Gue bikin video ini karena gue tahu ada orang yang sudah capek ngiklan, capek promo, capek jelasin. Bukan karena produknya jelek, tapi karena orang nggak tahu harus naruh produk kalian di mana. Hari ini kita akan membahas positioning, tapi bukan pakai bahasa kampus. Kita pakai logika sederhana. Gimana caranya biar kalian nggak perlu teriak, tapi orang tetap dengar. Banyak orang mikir positioning itu soal fitur atau harga. Produk gue lebih murah, produk gue lebih lengkap, produk gue lebih versi premium. Padahal itu bukan positioning. Itu cuma klaim. Positioning itu bukan soal rak toko, tapi slot memori di otak konsumen. Otak manusia itu sempit, dia cuma mau nyimpen hal-hal yang gampang dipahami. Dan nggak bertabrakan sama yang sudah ada. Makanya ada brand yang sekali disebut langsung kebayang, langsung inget logonya, warnanya, produknya. Dan ada brand yang harus dijelasin panjang lebar, tapi tetap nggak nempel-nempel. Di sini kita masuk ke satu konsep penting, yakni pengorbanan. Setiap brand yang jelas pasti mengorbankan sesuatu. Kalau lu nggak rela kehilangan siapapun, lu nggak akan pernah punya siapapun. Bayangin lu mau buka kedai kopi, lu lihat pasar Starbucks yang rame, kopi kenangan rame, kopi apa lagi banyak lah ya. Terus lu pikir, gue bikin kopi yang lebih enak dari Starbucks, tapi versi lebih murah dari kopi kenangan. Secara logika masuk aja. Secara otak konsumen ini bakalan ditolak. Karena buat mereka Starbucks itu bukan kopi, itu udah tempat nongkrong, itu udah jadi strata sosial mereka gitu ya. Kopi kenangan itu bukan rasa, itu soal kecepatan. Dan di kepala orang kategori itu udah penuh. Lu datang bawa klaim kopi yang lebih enak, yang mereka dengar cuman omong kosong. Oke, misalnya lu ganti strategi ke anak sekolah, kantoran, orang tua. Masalahnya saat lu ngomong ke semua orang, lu itu ibarat gak ngomong sama siapa-siapa. Bahasa lu jadi aman, visual lu jadi generik, pesan lu jadi hambar. Dan lu gak punya fans, lu cuma punya pembeli yang kebetulan. Dan pembeli kebetulan selalu pergi saat ada yang lebih murah. Sekarang gua mau lu berhenti sebentar. Jawab jujur dalam hati lu. Kalau besok ada brand baru dengan harga yang lebih murah sedikit, apakah pelanggan kalian bakalan pindah? Kalau iya, itu bukan salah mereka. Itu tanda kalau brand kalian belum punya posisi. Terus kalian baca satu ide sederhana. Kalau semua ke kiri, gua harus ke kanan. Dan lu ambil keputusan kalau lu gak mau jual kopi ke semua orang. Lalu pilih kopi buat gamers di malam hari. Semua keputusan mulai ngikut. Jam buka, nama menu, interior, bahasa sosial media. Dan tiba-tiba orang yang bukan target market lu mulai merasa nggak nyaman.
Dan itu bukan bug, itu fitur. Karena saat satu kelompok merasa itu bukan gue, kelompok lain akan merasa ini gue bantu. Di titik ini biasanya orang berhenti karena positioning itu sakit. Lu harus ngorbanin sebagian pelanggan-pelanggan lu. Lu harus bilang tidak pada beberapa peluang yang kelihatannya menguntungkan, tapi sebenarnya bukan jatah kalian. Positioning itu bukan soal nambah, itu soal menghapus dan mengurangi. Lu gak bakal lu nggak dibayar mahal karena bisa semuanya. Lu dibayar mahal karena lu punya spesialisasi, karena jelas keahlian lu apa. Dan kejelasan selalu datang dari keberanian memilih. Kalau kalian mau mulai hari ini, 1. Isi kalimat ini tanpa ragu. Kami adalah satu-satunya yang. 2. Fokus ke manusia, bukan produk. Siapa yang paling terbantu oleh kalian? Yang ketiga, pilih musuh. Brand tanpa musuh adalah brand tanpa cerita. Mungkin masalahnya bukan produk kalian, tapi keberanian lu buat milih. Karena berdiri di tengah bukan posisi aman, itu posisi yang paling berbahaya. Berhenti mengejar menjadi nomor satu, mulai jadilah satu-satunya. Karena di dunia yang berisik, yang jelas selalu menang. Kita Nanois cabut dulu, thank you.